Tahu audiens itu penting, tapi tahu algoritma itu juga nggak kalah penting ya. Jadi gini, banyak memang gitu ya yang salah kaprah. Wah, algoritma penting gitu ya. Ya udah, algoritma doang tuh yang dipelajari gitu ya. Atau audiens doang ya. Jadi udah audiens saja gitu ya. Jadi nggak ngelihat algoritma tuh, atau sebaliknya algoritma nggak ngelihat audiens. Jadi sebenarnya dua-duanya itu penting ya. Audiens dulu ya. Audiens ini lebih ke kita tahu nih kepada siapa ya, kepada siapa kita memberi konten. Nah ini kontennya ya. Nah ini atau mungkin beraktivitas ya, aktivitas sosmed ya, entah dalam bentuk konten dari KOL, konten lewat ads, konten organik, konten live streaming, apapun ya, konten UGC. Nah kemudian algoritma itu adalah tempatnya ya, kan kita numpang nih ya di platform gitu ya. Nah ini rumahnya lah misalkan ya. Nah, jadi kita numpang nih di rumah nih ya, rumah tingkat 2 lah misalkan gitu ya. Namanya kita numpang apa platformnya? Ya bisa Instagram, bisa YouTube, atau mungkin bisa Facebook, bisa yang lain-lain gitu ya, LinkedIn. Nah, jadi kita perlu tahu nih algoritma mereka ini seperti apa. Dan algoritma itu ibarat adalah aturan dari rumah tersebut ya. Aturan di rumahnya gimana gitu ya. Tapi memang ya celakanya adalah aturannya itu biasanya sifatnya mereka nggak kasih tahu secara gamblang gitu ya. Paling kayak spill dikit ya, atau clue dikit gitu ya. Contoh, misalkan di sini aturan rumahnya adalah bersih gitu ya. Oke, bersih. Ya, jadi apapun bersih gitu ya. Mau itu, ingat beda bersih sama mungkin mudah mencari barang. Nah, itu beda. Misalkan kalau di sini bersih berarti udah mau itu ditumpuk-tumpuk pokoknya bersih, clean gitu ya. Nggak ada mungkin kecoa, nggak ada kayak kotoran, debu, laba-laba gitu ya, lain-lain. Jadi benar-benar bersih gitu ya, tembok juga clean. Nah ini kuncinya bersih. Atau ada lagi nih, rumah orang lain ya, atau platform lain, misalkan yang ini Instagram, lalu ada lagi TikTok ya. Aturannya ini lebih ke secara garis besar soal rapi ya, dan mudah ditemukan ya. Jadi kalau nyari-nyari barang itu gampang ditemukan gitu ya, mudah ditemukan. Ya udah, berarti kita ya menata barang ya, aturannya itu sesuai. Oh, kalau barang-barang kayak baju celana itu di lemari gitu ya. Peralatan-peralatan mungkin di gudang gitu ya. Atau tanaman itu di halaman ya kan. Kemudian kayak hiasan-hiasan mungkin di ruang tamu atau di mana gitu ya. Jadi rapi dan mudah ditemukan. Jadi beda aturan ya, beda cara kita treatment gitu ya. Nah, kalau di sosmed seperti apa ya? Ya, di sini aturan atau algoritmanya gitu ya. Algoritma. Nah, algoritmanya apa? Misalkan bagaimana stay di sosmed tersebut gitu ya selama mungkin. Berarti kita bisa ya udah, bagaimana tolak ukurnya watch time ya. Watch time ya. Kemudian retention juga bisa ya, bagaimana menarik gitu ya. Kita pikirkan tuh caranya supaya orang stay ya di konten kita pada platform tersebut ya. Misalnya ini platformnya TikTok gitu ya. Bagaimana orang itu stay ya dengan konten salah satu kita buat gitu ya. Dan memang ada 3 tips nih aku spill ya, yaitu pertama ada menarik di awal, engaging di tengah ya, atau interaktif di tengah, dan juga memuaskan di akhir. Aku ulangi, menarik di awal, interaktif di tengah, dan memuaskan di akhir ya. Jadi itu contoh supaya kita bisa stay. Jadi audiens ini penting ya, kita memahami apa pain pointnya, motivasinya gitu ya, kemudian apa perilakunya, ini penting ya, dan beberapa hal. Kalau algoritma itu lebih ke aturan mainnya gitu ya, kayak nggak boleh pulang malam ya, itu pasti aturannya beda-beda tuh gitu ya. Jadi memang kita harus ngerti audiens dan harus ngerti algoritma. Kecuali kita punya platform sendiri, suka-suka kita gitu ya. Masalah ini algoritma ya punya mereka. Nah, contoh lagi, mereka lebih ke yang namanya menjunjung tinggi 1 menit plus ya, 1 plus ya. Jadi konten-konten dengan durasi 1 menit lebih itu lebih di encourage. Oke, berarti kita bikin konten misalkan monolog storytelling ya, bikin konten drama ya, atau konten-konten yang mungkin interview yang mengundang lebih banyak lagi tuh ya, secara apa? Secara durasi gitu ya. Dan memang bagaimana audiens dan algoritma ini bisa saling beriringan ya, sama-sama diakomodir ya. Jadi jangan akomodir algoritmanya doang, audiensnya nggak diperhatiin, atau audiensnya doang tapi algoritmanya bodoh amat lah.
Ya nggak juga, ya itu kan kamu numpang juga, ya kamu perlu ngertiin dia dong, kan logiknya seperti itu, gitu ya. Jadi itu memang memerlukan strategi. Nah, ngomongin soal strategi, kamu bisa mempelajari sendiri ya bagaimana strategi sosmed itu dibuat ya. Selengkapnya, kamu bisa langsung cek di deskripsi bagaimana sih membuat strategi sosmed dari awal ya sampai akhir ya, dari nol sampai siap dieksekusi ya. Di situ formatnya rekaman, jadi kamu bisa apa ya, fleksibel lah gitu belajarnya. Dan itu ada kurikulumnya, kamu bisa cek-cek dulu ya. Itu benar-benar lengkap, ada 12 sampai 15 step ya dalam membangun atau membuat strategi sosmed ya. Langsung cek di deskripsi. Sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab berikutnya.